Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah pohon pelindung raksasa tumbang dan menimpa sebuah mobil. Tak ada korban akibat peristiwa itu. Ternak dihanyutkan banjir, warga berjibaku menyelamatkannya. Polres Pasaman Barat gelar simulasi pengamanan pemilu. Hujan deras yang melanda daerah 50 kota pada Minggu malam hingga Senin dini hari juga menyebabkan puluhan hewan ternak milik warga hanyut terbawa banjir. Warga bersama perangkat nagari berjibaku menyelamatkannya. Namun menyelamatkan ternak tak bisa disamakan dengan menyelamatkan manusia. Penyelamatan ternak harus dilakukan secara langsung, yakni pemilik ternak harus membimbing ternaknya untuk melewati banjir. Jika ternak berupa kambing, pemilik bisa dengan mudah menangkap dan menggendongnya untuk diselamatkan. Namun jika ternak itu sapi atau kerbau, pemilik harus menggiringnya melewati banjir. Seperti yang dilakukan oleh seorang bintara pembina desa atau Babinsa ini. Agung Prasetyo bersama warga dan perangkat nagari mengevakuasi sapi dengan menyeberangi Sungai Batang Sinamar. Ada 3 ekor sapi yang diselamatkan oleh Babinsa beserta perangkat nagari. Mudah-mudahan sapi tersebut bisa kita amankan dan tidak menelan kerugian. Sapi tersebut selamat dan bisa diperoleh oleh pemilik lagi. Kalau seandainya tidak ditolong oleh Babinsa tersebut, mungkin sapi itu hanyut dan mati. Puluhan ekor ternak yang tak bisa diselamatkan dihanyutkan banjir di daerah Lareh, Sagu, Halaban. Selain itu, air juga merendam berbagai tanaman di lahan perkebunan yang mengkhawatirkan warga. Berdasarkan data dari Kecamatan Lareh, Sagu, Halaban, sebanyak ratusan rumah terendam banjir serta puluhan hewan ternak warga hanyut terbawa banjir. Ikhlas Soisan melaporkan dari 50 kota. Untuk memastikan tahapan Pilkada Serentak 2024 mendatang berjalan dengan aman, Polres Pasaman Barat menggelar simulasi sistem pengamanan dalam kota pada Selasa pagi. Ratusan polisi mengikuti simulasi pemungutan suara hingga rekapitulasi selesai, bahkan hingga situasi terburuk. Sispam kota digelar di depan Polres Pasaman Barat. Semua aktor diperankan oleh personel Polres Pasaman Barat dan staf KPU. Dalam simulasi, polisi memperagakan pengamanan pemilu, mulai dari pencoblosan hingga terjadi penggandaan logistik. Polisi juga memperagakan demo anarkis yang berujung dengan pembubaran massa. Simulasi ini juga memperagakan situasi terburuk penyanderaan ketua KPU. Menurut Kapolres Pasaman Barat, Sispam kota ini diperagakan untuk menguji kesiapan personel dan sarana pendukung jika terjadi situasi terburuk pada Pilkada Serentak November mendatang. Melaksanakan kegiatan simulasi Sispam kota pengamanan Pilkada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini kita sebagai sarana untuk mengecek kesiapan, mengantisipasi segala kemungkinan kejadian. Jadi kita sudah melakukan tahapan pendaftaran, serpas logistik, maupun sampai dengan simulasi tadi penyanderaan. Jadi hal ini kita sampaikan, perlu kita geladikan untuk mengantisipasi segala hal kemungkinan terjadi. Kita pun sudah siap. Kapolres Pasaman Barat berharap kepada semua pihak agar bekerja sama untuk kelancaran pilkada dan menjaga Harkamtipmas. Meski berbeda pilihan, namun semua pihak harus menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pria Gaye yang telah berusia 58 tahun ini
tak berkutik ketika ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Padang di Jalan Simpang Kinol, pusat Kota Padang, pada Selasa siang. Indra tak menyangka akan bertransaksi narkoba dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka pun langsung ditangkap saat memperlihatkan sabu-sabu yang menjadi barang dagangannya itu. Setelah digeledah, polisi menemukan 4 paket sabu-sabu siap edar. Dari hasil pengembangan kasus ini, polisi menyita lagi sebuah timbangan digital dan plastik pembungkus. Keberadaan timbangan digital ini menjadi bukti jika Indra adalah pengedar sabu-sabu. Kita mengamankan satu orang tersangka pria berumur 58 tahun, inisial I. Untuk TKP di pinggir jalan Simpang Kinol, Kecamatan Padang Barat. Jadi yang berhasil kita amankan dari tersangka 4 paket yang juga sabu. Untuk pasalnya kita terapkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Siap. Saat ini Indra masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Indra dipastikan akan menghuni penjara dengan waktu yang lama, karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang petani yang hendak pergi ke ladangnya dirampok sekelompok orang di daerah Panyangkalan, Kabupaten Solok. Setelah hartanya dikuras, korban dibuang pelaku di daerah Kinari, sekitar 10 km dari lokasi korban dirampok. 3 petani yang hendak pergi ke ladang kaget saat melihat seorang wanita pekerja ladang terduduk di rerumputan pinggir jalan. Matanya ditutup lakban, kaki dan tangannya diikat. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan tali yang mengikat dan membuka lakban yang menutup mata korban. Kepada polisi, korban mengaku dibekap sekelompok orang tak dikenal dan dinaikkan ke mobil bak terbuka. Di mobil itu harta korban dilucuti dan dibuang ke pinggir jalan. Korban kehilangan uang tunai Rp12.000, sebuah telepon genggam jenis Android, dan perhiasan 5,5 emas yang setara dengan 13,75 gram. Korban mengaku menderita kerugian hingga Rp15 juta. Korban saat ini masih dalam keadaan trauma. Yang dialami korban adalah berupa 2 buah cincin emas dan 1 buah gelang emas beserta 1 buah HP. Akibat tindak pidana kekerasan dan pencurian kekerasan ini dilakukan pelaku, korban mengalami luka memar di bagian mulut dan di bagian kepala, bagian belakang. Selain menderita kerugian, tubuh korban juga membar. Hingga saat ini, korban masih dalam kondisi trauma berat. Polisi masih terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti serta saksi guna mengungkap pelaku kejahatan ini. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.